Halo Aquarius, selamat datang di Putu Danyang Tarot. Di video ini, aku akan reading mengenai situasi umum kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Februari. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya dalam readingan aku, karena sifatnya general. Oke, jadi jangan baper kalau mungkin tidak sesuai dengan kondisi kamu, karena sifatnya kan umum, bisa resonate, bisa juga enggak. Kita lihat dulu tentang kehidupan kamu ya, untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, aku melihat uh, energi kamu saat ini ya, atau kamu saat ini lagi di fase pertumbuhan yang cukup kuat, seperti ada sesuatu dalam hidup kamu yang sedang berkembang, walaupun mungkin prosesnya tuh pelan, ya. Oke, mungkin ini kata tentang kelimpahan, kenyamanan dan pertumbuhan. Jadi aku merasa banyak dari kalian sedang masuk ke fase di mana hidup tuh mulai terasa lebih hangat dan lebih stabil dibanding sebelumnya, ya. Mungkin saat kamu sedang belajar menghargai diri sendiri, ada energi untuk lebih merawat diri, baik secara emosional maupun secara kehidupan nyata, gitu. Oke, kita lihat untuk situasi pekerjaan. Oke, so aku merasa di energi pekerjaan kamu sekarang, kamu tuh sedang berada di fase yang menuntut kesabaran dan kekuatan batin yang cukup besar. Di sini, aku lihat energi dari kartu ini ya. Mungkin kamu sebenarnya tuh punya kemampuan dan potensi yang besar, tapi sering banget diuji oleh situasi pekerjaan. Bisa berupa tekanan kerja, tanggung jawab yang berat, atau mungkin kondisi yang membuat kamu tuh harus menahan emosi dan tetap profesional gitu. Aku melihat kamu tuh termasuk orang yang kuat ya, walaupun mungkin sering memendam lelah sendirian. Kamu tuh tetap berusaha menjalankan tanggung jawab bahkan saat keadaan tidak selalu sesuai harapan. Jadi apa ya? Mungkin kamu sebenarnya ya sedang membangun pondasi karir yang kuat. Prosesnya mungkin terasa berat, tapi justru fase ini membentuk mental, pengalaman, dan kedewasaan kamu dalam bekerja. Dan kalau untuk potensi ke depan, aku melihat ada peluang perkembangan. Tapi bukan dari cara yang terburu-buru ya, justru dari konsistensi, kesabaran, dan cara kamu menghadapi tantangan dengan tenang. Semakin kamu bisa mengendalikan emosi dan tetap fokus pada tujuan, semakin besar peluang kamu mendapatkan kepercayaan. Ya, jadi posisi yang lebih baik ya, dan pengakuan atas usaha kamu, kayak gitu. Dan yang aku rasain sih, kamu tuh nggak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang gitu loh. Nggak apa-apa kalau sesekali tuh kamu ngerasa capek, tapi kamu harus kuat ya. Karena kekuatan terbesar kamu justru ada di ketenangan, kesabaran, dan cara kamu menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali. Kadang hasil terbaik datang tuh bukan dari siapa yang paling cepat, tapi dari siapa yang paling tahan menghadapi proses. Jadi aku ngelihat perjalanan pekerjaan kamu mungkin tidak apa ya, kayak tidak selalu mudah kayak gitu. Mungkin kamu punya daya tahan yang cukup kuat untuk melewati fase ini. Tetap percaya sama kemampuan kamu, karena apa yang kamu bangun sekarang tuh bisa membawa kamu ke posisi yang lebih stabil buat kedepannya. Ya, oke, kita lihat lagi untuk keuangan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, aku ngeliat energi keuangan kamu tuh
saat ini cukup dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pertemanan, atau momen kebersamaan ya. Jadi mungkin keuangan kamu tuh cenderung mengalir dari aktivitas sosial, mungkin juga dari kerjasama atau relasi dengan orang lain. Bisa jadi ada pemasukan yang datang dari proyek bareng, kerja tim, usaha usaha bersama, atau mungkin bahkan peluang yang muncul dari lingkaran pertemanan. Aku juga melihat ada energi menikmati hasil, ya. Mungkin ada momen di mana kamu ingin memberi reward ke diri sendiri, atau mungkin kumpul bareng teman kamu, atau mungkin merayakan sesuatu yang membuat kamu tuh merasa lebih bahagia. Dan secara energi sih, kondisi keuangan tidak terlihat buruk ya, tapi ada kecenderungan uang keluar terus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, sosial, atau perayaan nih kayaknya. Dan yang aku rasakan, kayaknya kamu perlu memperhatikan ya, tentang dimana kamu perlu lebih memperhatikan keseimbangan antara menikmati hasil dan menjaga kestabilan finansial sih gitu. Dan aku lihat di sini ada energi pengeluaran yang tidak terasa besar, tapi kalau sering dilakukan tuh bisa cukup mempengaruhi kondisi keuangan. Misalnya pengeluaran untuk nongkrong, traktir, ikut acara atau hal-hal yang spontan nih gitu. Dan selain itu, mungkin dari hadirnya kartu ini tuh mengingatkan untuk kamu lebih selektif dalam kerja sama keuangan. Nggak semua ajakan usaha atau kerja bareng tuh harus langsung diterima tanpa pertimbangan matang. Oke? Okay? Jadi energi dari kartu ini sih, kalau yang aku lihat bagus. Kalau dimanfaatkan untuk membangun relasi. Peluang rezeki kamu tuh bisa datang dari jaringan pertemanan, kolaborasi, atau bahkan dukungan dari orang sekitar. Mungkin di sini ya, aku juga ngeliat pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam kerjasama. Kadang keberuntungan finansial tuh datang bukan hanya dari kerja keras aja ya, tapi dari hubungan yang kamu bangun dengan orang lain. Jadi yang aku rasakan di sini, energi keuangan kamu sebenarnya tuh punya potensi berkembang melalui kebersamaan dan relasi sosial, selama kamu tuh bisa menyeimbangkan antara menikmati hasil dan tetap bijak mengatur pengeluaran. Kondisi finansial kamu tuh kayak masih bisa berjalan dengan cukup stabil gitu. Oke, kita bahas untuk asmara ya. Untuk Aquarius yang single dulu deh kayaknya. Aku ngelihat di sini kamu tuh sekarang sedang ada di fase ya menata perasaan dan lebih selektif dalam memilih pasangan ya. Jadi kamu tuh mungkin sudah belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan aku lihat di sini energinya tuh menunjukkan kamu cenderung mencari hubungan yang seimbang, jujur, dan jelas arahnya. Kamu tuh nggak lagi tertarik dengan hubungan yang penuh drama atau ketidakpastian gitu loh. Ya, jadi buat kamu tetap jujur pada diri kamu sendiri tentang apa yang kamu inginkan dalam hubungan. Saat kamu tahu nilai dari batasan kamu, biasanya orang yang datang juga akan lebih sejalan dengan kamu. Gitu. Kita bahas untuk yang berpacaran. Untuk kamu yang berpacaran, so aku lihat di sini hubungan kamu tuh punya energi yang cukup serius dan berpotensi menuju kestabilan jangka panjang. Dan aku lihat hubungan ini tuh bukan soal perasaan doang, tapi juga mulai mengarah ke arah masa depan, mungkin tentang komitmen, atau pembahasan tentang kehidupan bersama. Jadi energinya tuh menunjukkan adanya keinginan membangun sesuatu yang lebih mapan, bisa berupa rencana menikah, atau mungkin menata keuangan bersama, atau mungkin mulai memikirkan restu keluarga nih gitu. So, jadi pesan buat kamu,
Ya, hubungan ini tuh kayak punya potensi yang baik kalau dijaga dengan komunikasi dan tujuan yang sejalan ya. Selama kalian tuh kayak bisa saling mendukung dan menjaga kepercayaan. Jadi hubungan ini punya potensi berkembang ke arah yang lebih stabil. Kalau kalian bisa menjaganya. Kayaknya sih ini buat kamu yang punya pacar Taurus, Capricorn, atau mungkin dari Virgo ya. So, kita lihat untuk yang sudah nikah nih. Untuk Aquarius yang udah nikah, right? So, aku ngelihat hubungan pernikahan kamu tuh sedang berada di fase membangun dan memperbaiki banyak hal, terutama nih buat Aquarius yang punya pasangan Taurus, Capricorn, atau Virgo. Ya, seperti yang sudah berpacaran tadi ya. Jadi energinya tuh kayak menunjukkan usaha dari salah satu atau bahkan dari kedua belah pihak untuk membuat hubungan ini tetap berjalan dan berkembang kayak gitu. Oke, mungkin hubungan dijaga lewat usaha nyata itu perlu banget, bukan hanya perasaan doang. Bisa berupa kerjasama dalam tanggung jawab rumah tangga, keuangan, atau mungkin saling belajar memahami pasangan lebih dalam. Gitu. Ya pesan buat kamu, hubungan yang terus diusahakan biasanya justru menjadi lebih kuat selama masih ada niat untuk belajar, memperbaiki, dan mungkin saling menghargai proses. Ya, jadi hubungan ini punya potensi bertahan dan semakin matang kalau yang kulihat. Ya, baik untuk teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kamu dan terima kasih udah nemenin aku reading sampai akhir video. Salam santun, salam rahayu untuk Aquarius.